Mungkin bagi rekan-rekan yang belum familiar dengan istilah bisnis.com atau bisnis internet, sama seperti saya dulu ketika pertama kali mendengar tentang istilah bisnis ini. Yang sekarang mungkin kita familiar kenal dengan istilah startup. Saya bingung, bagaimana caranya mereka mendapatkan uang untuk menjalankan operasi mereka? Karena rasanya produk yang kita nikmati itu tidak real dan kita tidak membayar apapun ketika kita menggunakan produknya. Jadi mungkin kita bingung gitu ya, bagaimana cara mereka menjalankan operasi yang begitu rumit dengan model bisnis yang kok rasanya tidak berasa di sisi user. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, kita akan membahas mengenai berbagai jenis model bisnis dari startup. Jadi kurang lebih ada 6 model bisnis yang bisa diterapkan oleh suatu startup dalam menawarkan produk atau jasanya, yang akan kita bahas satu persatu. Namun kurang lebih dari 6 model bisnis ini, itu dapat dibagi menjadi 3 klaster yang mirip-mirip. Yang pertama adalah user-generated content dan media site. Klaster kedua adalah e-commerce dan marketplace. Dan klaster ketiga adalah software as a service dan juga freemium app. Model bisnis pertama yang akan kita bahas adalah mengenai model bisnis user-generated content. Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara dengan peringkat teratas mengenai jumlah pengguna media sosial. Dan biasanya media sosial itu menerapkan model bisnis user-generated content. Bagaimana model bisnis user-generated content ini dapat menghasilkan uang? Mengingat penggunanya itu besar sekali dan rasanya kok untuk menjalankan bisnisnya sebenarnya butuh investasi dan infrastruktur yang tidak murah. Bagaimana cara mereka dapat sustain, dapat terus berkembang menjalankan bisnis tersebut? Seperti yang kita tahu, media sosial awalnya merupakan platform untuk berinteraksi dengan suatu komunitas tertentu, seperti teman maupun keluarga. Dan sebagian besar media sosial tidak berbayar, biasanya gratis untuk kita mendaftar dan menggunakannya. Nah, bagaimana mereka bisa terus berjalan? Tentu, kita lihat bahwa semakin banyak orang yang menggunakan, itu akan semakin valuable. Jadi jika Anda login ke media sosial, Anda akan dihitung sebagai active users. Jika semakin banyak active user yang bergabung, itu akan menghasilkan traffic yang akan semakin besar ke website tersebut. Dan inilah yang akan menjadi suatu aset yang berharga untuk media sosial menawarkan jasa advertising. Ketika user melakukan login, mereka akan dihitung sebagai active user. Active user ini biasanya ada 3, yaitu daily active user. Anda aktif menggunakan jasa tersebut selama 1 hari, weekly active user secara mingguan, ataupun monthly active user secara bulanan. Nah, dari situ ketika kita login dan kita melakukan aktivitas dalam platform tersebut, akan dihitung dan dilihat seberapa besar tingkat keaktifan kita, baik itu melakukan komen, memposting sesuatu, share, dan like, yang dikategorikan sebagai engagement rate. Nah, dari engagement rate ini akan menciptakan impresi atau persentase orang yang melihat. Nah, dari situ, itu akan diturunkan ke istilah click-through rate, atau berapa banyak klik yang dilakukan oleh user. Sehingga begitu suatu konten menarik perhatian dari semakin banyak user, akan ada istilah cost per mile, yang berarti berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh suatu brand per impresi tersebut. Maka dari itu dapat dikatakan jika active user dari suatu forum atau dari media sosial semakin besar dan memiliki tingkat engagement yang besar, akan semakin besar pula ketertarikan brand untuk melakukan promosi di media sosial tersebut. Jadi perlu Anda ingat, engaged user adalah valuable user, dan mereka akan menciptakan value yang menarik bagi suatu brand untuk beriklan di forum tersebut. Jadi mereka mendapatkan penghasilan melalui pendapatan dari iklan. Itu adalah model bisnis yang cukup umum dilakukan oleh media sosial. Model bisnis yang kedua adalah model bisnis media. Jadi media site itu biasanya seperti media-media berita, news site yang sering Anda baca setiap harinya. Jadi kurang lebih sama seperti media sosial, bedanya adalah di model bisnis media ini, mereka berperan sebagai publisher yang mengkurasi dan menyiapkan suatu konten tersebut yang menarik untuk suatu segmen pasar tertentu. Jadi mereka menciptakan suatu wadah di mana mereka menciptakan suatu konten yang terukur sehingga dapat menarik pula bagi segmen tertentu yang mereka targetkan. Dan biasanya bisnis ini akan menerapkan personalisasi untuk memungkinkan konten tersebut sesuai dengan yang dibaca oleh per individu dari user tersebut. Jadi kita lihat kurang lebih parameter kunci yang akan mereka perhitungkan juga sama, yaitu active user, baik itu daily, weekly, atau monthly. Lalu mereka akan memperhitungkan page view.
berapa banyak halaman tersebut dilihat oleh pengguna. Lalu dari page view tersebut akan muncul istilah click-through rate, rasio klik spesifik pada link-link tertentu yang mereka sudah sediakan. Dari click-through rate tersebut akan muncul lagi cost per mile. Nah, sehingga jika mereka bisa menarik perhatian dari semakin banyak user, itu akan semakin berharga untuk brand beriklan tersebut. Selain dari iklan secara tradisional, ada juga istilah native advertising, di mana mereka menyiapkan konten advertorial dalam situs mereka. Jadi mereka biasanya menyiapkan suatu artikel yang memberikan edukasi terhadap pengguna, sehingga jika pengguna ingin menindaklanjuti dengan membeli produk atau jasa tertentu, itu dapat diberikan link spesifik juga sehingga dapat memudahkan pengguna mengakses produk tersebut. Jadi mereka memberikan informasi yang edukatif, yang berharga, dan jika pelanggan tertarik, pelanggan bisa beli melalui channel tersebut, sehingga dimudahkan akses untuk pembelian produk tersebut. It's a win-win solution. Model bisnis yang ketiga adalah model bisnis e-commerce. Saya yakin sebagian besar dari Anda mungkin pernah setidaknya satu kali belanja di situs e-commerce. Dan situs e-commerce ini menarik untuk dibahas karena ini merupakan disrupsi yang terjadi secara global di seluruh dunia dibandingkan dengan offline commerce dengan retailer tertentu. E-commerce memungkinkan Anda untuk ekspansi dan menjangkau customer dengan lebih luas tanpa Anda harus mempunyai aset yang besar, aset fisik yang besar. Jadi kalau bisnis tradisional mungkin untuk jika Anda berjualan, Anda perlu sewa tempat tertentu. Tapi e-commerce itu memungkinkan Anda untuk ekspansi ke user lebih banyak tanpa menambah cabang lebih banyak. Nah, jadi yang pertama-tama yang perlu diperhatikan dalam model bisnis e-commerce adalah customer acquisition cost atau biaya akuisisi pelanggan. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa keuntungan dibandingkan dengan retail konvensional adalah biaya akuisisi pelanggan yang relatif lebih terukur. Jadi biasanya kalau di bisnis konvensional, biaya untuk akuisisi pelanggan termasuk flyer, beban promosi, dan lain-lainnya. Sebenarnya secara prinsip mirip dengan e-commerce. Bedanya adalah di e-commerce mereka memanfaatkan data yang dapat mereka track di situs mereka. Jadi biasanya customer acquisition cost ini dilakukan secara online, seperti voucher aktivasi, diskon, dan referral code. Jadi mereka menarik customer dengan suatu promosi-promosi tertentu. Dan jika customer sudah tertarik mengunjungi situs mereka, mereka akan mencoba menarik profil pengguna tersebut. Biasanya Anda harus melakukan pendaftaran dan Anda harus login. Nah, dari login tersebut, biasanya pelanggan akan browsing. Kira-kira barang apa sih yang dijual di situs e-commerce ini? Nah, jika Anda sudah browsing dan sudah tertarik, mereka akan mengukur conversion rate. Dari pengunjung yang datang, berapa banyak sebenarnya pengunjung yang melakukan pembelian di situs tersebut. Dan jika pengunjung tersebut sudah mulai tertarik, biasanya akan dimasukkan ke dalam cart size atau biasanya kantong belanja virtual. Dan ketika kantong belanja virtual sudah penuh, mereka biasanya akan melakukan check out atau melakukan pembayaran. Dan biasanya model bisnis ini adalah model bisnis trading, yaitu mereka mendapatkan keuntungan dari selisih harga barang atau inventory yang telah mereka beli. Jadi misalkan mereka membeli inventory dari PTY dengan harga X, lalu mereka akan jual kembali dengan harga X plus sekian persen, misalkan 10%, dan sebagainya. Karena di pasaran secara online, aset atau biaya operasional yang mereka keluarkan bisa lebih terukur dan seharusnya secara umum bisa lebih efisien. Dan setelah transaksi sudah dilakukan, mereka akan kembali mengecek berapa banyak yang return purchase atau retur, berapa banyak transaksi yang gagal. Lalu mereka akan hitung seberapa besar GMV atau Gross Merchandise Value yang dilakukan di platform tersebut, maupun yang gagal maupun yang kembalikan, mereka akan terus track. Dan mereka akan terus men-track lifetime value dari suatu customer. Dalam 1 tahun, kira-kira berapa kali customer kembali ke situs mereka? Jadi dari sini mungkin menjawab pertanyaan Anda, kenapa e-commerce dapat memberikan diskon yang rasanya besar-besaran sekali? Biasanya mereka sudah memperhitungkan biaya tersebut dengan lifetime value Anda. Jadi mereka sudah memperhitungkan untuk suatu kategori produk tertentu, Anda mungkin membeli produk ini setahun ada 5 kali, ada 4 kali, ada 10 kali. Dari situ mereka akan menarik persentase. Jika Anda berpotensi untuk memberi produk semakin banyak, mereka akan menghitung berapa banyak porsi dari lifetime value tersebut yang akan dikeluarkan untuk biaya akuisisi pelanggan. Nah, jadi biasanya Anda tidak perlu heran-heran jika, kok rasanya besar sekali? Karena mereka mempertimbangkan jika Anda sudah mendaftar ke situs mereka, mereka dapat melakukan interaksi dengan Anda dengan lebih
baik lagi. Mereka akan mempelajari kebiasaan Anda sehingga mereka dapat menawarkan produk-produk yang relevan dengan profil Anda, yang sesuai dengan profil Anda, sehingga Anda akan terus menjadi pengguna loyal. Dan ketika menjadi pengguna loyal, mereka akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi dan untuk jangka panjang. Jadi biasa kita ada kenal dengan istilah lifetime value dan customer acquisition cost. Biasanya rata-rata rasio minimum yang diincar oleh pelaku e-commerce adalah 3:1. Untuk lifetime value yang 3, mereka biasa akan mengalokasikan sepertiganya untuk memberikan diskon. Jadi misalkan mereka sudah memprediksi dalam setahun Anda akan belanja sebesar 150.000. Biasa mereka akan mengalokasikan nih, mungkin dari 150.000 untuk kategori ini cocok jika Anda diberikan diskon sebesar 50.000. Untuk kategori belanja yang Anda dapat membeli dengan transaksi yang lebih besar 1 juta, sebenarnya ini cocok dari 1 juta, saya kasih alokasikan sepertiganya 300.000 untuk akuisisi customer. Jadi jangan heran jika ada yang kasih diskon 50.000, 100.000, 300.000, biasanya mereka sudah memperhitungkan dengan lifetime value Anda. Lifetime value ini memungkinkan untuk diukur karena platform online memiliki ketersediaan data yang lebih lengkap dibandingkan Anda berbelanja di platform offline. Dari situlah bisnis e-commerce dapat berkembang dengan pesat. Model bisnis yang keempat adalah model bisnis marketplace. Secara prinsip mirip dengan e-commerce. Bedanya adalah marketplace berperan sebagai fasilitator yang menghubungkan kedua belah pihak, yaitu seller dan buyer. Jika pada model bisnis e-commerce, biasanya penyedia situs adalah seller yang mereka menyiapkan inventorinya dan biasa membutuhkan investasi kapital yang besar, yaitu untuk penyediaan gudang untuk menyiapkan stok dari inventory. Sementara pada marketplace, Anda berperan hanya sebagai broker yang mempertemukan antara supply dan demand. Biasanya, model bisnis ini mendapatkan keuntungan dari nilai transaksi yang dilakukan dalam platform tersebut. Jadi, nilai yang ditawarkan oleh situs marketplace adalah menghubungkan kedua belah pihak untuk mencari satu sama lain dibandingkan mereka mencari secara sendiri-sendiri. Jadi, marketplace berperan sebagai moderator yang mempertemukan antara supplier A dengan demand B. Jadi mereka akan mencocokkan nih, mana kira-kira supply dan demand yang sesuai. Karena jika Anda mencari satu persatu, tentu akan memakan waktu yang lama. Marketplace menawarkan efisiensi dalam pencarian produk atau jasa. Dan biasanya, untuk mengembangkan situs marketplace, Anda perlu fokus. Yang pertama dilakukan adalah fokus terhadap supply, terhadap barang atau jasa yang dapat Anda sediakan. Jika Anda sudah memiliki supply yang cukup, maka Anda bisa mempromosikan kepada demand. Jadi biasanya, demand tersebut akan mencari nih dari stok supply yang Anda sediakan. Oleh karena itu, di situs marketplace, kunci pengembangannya adalah dari search effectiveness atau pencarian kata kunci yang tepat. Jika demand B mencari barang B, tapi di platform Anda tidak ada barang B, hanya ada barang A, maka dia tidak akan melakukan transaksi di platform Anda. Oleh karena itu penting Anda untuk mengkurasi baik supply dan demand, sehingga Anda bisa mempertemukan dan memfasilitasi transaksi tersebut. Marketplace mempunyai potensi yang besar karena Anda dapat mempunyai potensi jangkauan yang besar sekali secara online. Dengan kata lain, Anda mempunyai potensi skalabilitas yang besar. Lalu sama seperti e-commerce, jika Anda sudah mempertemukan transaksi, Anda harus memantau seberapa besar transaksi yang berhasil, transaksi yang gagal, dan juga nilai dari transaksi yang terjadi di platform Anda. Dan juga di akhir mengenai rating, apakah supply puas terhadap demand yang didapat, dan demand apakah puas dengan supply yang didapat di situs Anda. Demikian model bisnis marketplace. Model bisnis kelima yang akan kita bahas kali ini adalah software as a service atau biasa kita kenal dengan sebutan SaaS. Jadi software as a service adalah penyediaan suatu jasa atau produk yang berbasis cloud, berbasis komputasi awan. Jika mungkin rekan-rekan ingat ketika zaman dulu kita ingin memakai suatu produk, program atau aplikasi di komputer, kita mungkin perlu suatu physical hardware, suatu hardware fisik yang perlu kita masukkan, yaitu misalkan disket atau CD. Software as a service memungkinkan untuk Anda mendapatkan pengalaman tersebut, pengalaman produk atau jasa tersebut dengan cara yang lebih mudah, dengan cara cloud. Sehingga Anda tidak perlu membawa device fisik yang Anda harus bawa kemana-mana untuk Anda menggunakan. SaaS menawarkan modul yang biasanya cukup efektif dibandingkan on-premise bisnis, on-premise software yang biasa kita kenal di beberapa waktu lalu, yang model bisnisnya berbasis lisensi. Jadi, software as a service mengharapkan Anda sebagai pengguna dapat menggunakan jasa tersebut
secara mudah, kapan saja, dan secara fleksibel, sesuai dengan ukuran masing-masing. Dan mereka akan memantau dari tingkat penggunaan Anda. Jika Anda menggunakan produk lebih sering lagi, mereka akan menawarkan modul lain yang lebih lengkap. Model bisnis ke-6 yang akan kita bahas adalah aplikasi freemium, yang biasa kita kenal biasanya di aplikasi smartphone Anda, ketika Anda membeli suatu game atau software di handphone. Biasanya mereka menerapkan aplikasi gratis untuk Anda gunakan pertama-tama, lalu mereka akan menyiapkan fitur-fitur tertentu di balik paywall atau gerbang berbayar. Jadi, jika Anda pertama kali ingin menggunakan produknya, biasanya Anda dapat menggunakan secara gratis, namun untuk fitur-fitur tertentu yang lebih banyak, yang lebih lengkap, mereka akan menerapkan skema pembayaran khusus untuk Anda, baik itu langganan atau pembayaran satu kali. Jadi, sebenarnya ini menggunakan model bisnis pay per use, mirip seperti software as a service tadi. Anda bisa memilih produk atau jasa secara spesifik yang Anda inginkan tanpa Anda harus beli semuanya. Jadi ini membuat Anda menikmati suatu atau produk jasa dengan lebih efektif. Kurang lebih mirip seperti software as a service, kedua model bisnis ini menerapkan parameter yang pertama adalah active users. Yang kedua, mereka akan pantau dari active user ini seberapa banyak pengguna gratis yang mengkonversi diri mereka menjadi pengguna berbayar. Lalu mereka akan mempelajari kebiasaan Anda dalam menggunakan produk tersebut. Apakah Anda membutuhkan produk tambahan atau Anda membutuhkan volume yang lebih besar. Sehingga mereka dapat menyiapkan skema pembayaran dan paket yang lebih spesifik untuk kebutuhan Anda. Model bisnis inilah yang sekarang semakin berkembang karena memungkinkan orang untuk menerima produk atau jasa dengan lebih luas lagi, secara lebih fleksibel lagi. Oke, jadi rekan-rekan sekalian, tadi kita sudah membahas 6 model bisnis yang biasa diterapkan pada suatu perusahaan rintisan atau startup. Jadi yang menarik lagi adalah biasanya satu startup itu bisa menerapkan berbagai model bisnis. Jadi Anda tidak perlu terpaku, perusahaan saya perusahaan e-commerce. Oleh karena itu model bisnis saya adalah model bisnis e-commerce. Ada juga model bisnis media site, ada juga model bisnis digabung dengan e-commerce, model bisnis freemium digabung dengan social media, ada banyak. Itulah menariknya dari bisnis digital. Anda bisa mengembangkan model bisnis sesuai dengan kebutuhan pelanggan Anda. Dan pada umumnya, rata-rata startup itu mengembangkan model bisnis lebih dari satu. Itu yang kita lihat. Namun, dari penjabaran yang saya lakukan tadi, pastikan Anda memantau parameter-parameter kunci dari setiap model bisnis dengan tepat, sehingga Anda dapat mengembangkan bisnis Anda sesuai dengan model bisnis masing-masing. Sekian, terima kasih.